19 Desember, rupanya istri saya menabung selama ini. Kira-kira itu ulang tahun di 2001. Setelah mungkin 3 tahun kami menikah. Istri saya bilang, "Kak, ini ada hadiah dari saya." Ternyata sarung tangan. Saya memang lumayan gelisah dengan tangan saya. Jadi tangan saya ini, pergelangan ini menghitam. Karena profesi saya pengantar ayam potong ke warung-warung Padang. Jam 3 pagi, setengah 3 pagi udah bangun, mandi, jalan ke pasar, bawa kandang-kandang ayam di kotak begitu, naikin ke mobil Kijang losbak, sampai pasar Grogol nurunin, siap-siap menjelang subuh, habis subuh kemudian motong rapi. Jam 7 mulailah kita mengantar ayam-ayam potong itu ke satu resto ke resto yang lain, satu warung ke warung yang lain. Alhamdulillah, ketika kemudian saya ditakdirkan Allah atas izin dan kemudahan Allah, ada di TV sebagian teman-teman tukang sayur, tukang minyak tanah, sama-sama supplier gitu, ada bingung, bukannya yang nganterin ayam itu main sinetron gitu. Saya lihat tangan saya menghitam, tapi yang begini-gini saya tabrak gitu loh. Kalau lagi lampu merah, saya salawatin tangan saya. Saya bilang sama Allah, tangan ini dulu dipakai untuk 1-2 kemaksiatan. Tanda tangan ini, tanda tangan itu, nyodorin form ini, nyodorin form itu. Biarlah sekarang dia bersaksi, saya mencari rezeki yang halal. Sambil saya bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lama-lama, ini nanti makin hitam. Lagi dirasain begitu, sekian minggu, sekian bulan, istri tercinta menghadiahkan saya sarung tangan. Saya ketawa nangis, nangis ketawa. Dia cerita, saya nabung Kak 100-200 ngumpulin buat beli sarung tangan. 3.000 perak tuh harganya. Saya peluk istri saya bilang sama dia, "Dek, waktu itu belum manggil mama. Maaf ya, masih susah waktu itu. Dek, makasih ya. Tapi kakak gak mau pakai ini sarung tangan. Kenapa? Biar Allah lihat tangan kakak ini, supaya dia menjadi saksi nanti di yaumul akhir kalau kakak mencari rizki dengan rizki yang halal. Yang kedua, kalau kakak pakai sarung tangan, berarti Allah nanti merasa aman. Tidak perlu mengangkat derajat kakak. Toh tangannya sudah terlindungi dengan sarung. Jadi saya nggak mau. Saya bilang sama istri saya, tetap kakak, terima kasih kamu kepikiran ngasih sarung tangan. Coba kalau kamu ngasih sarung tinju, gimana ceritanya? Tapi ketika saya itu masih susah atas izin Allah, when I was in poor, we have a lot of dreams. Kami punya banyak impian-impian. Peta dunia, nanti kita kesini, nggak main Jakarta Semarang, nggak main. Tapi Jakarta, London, Abu Dhabi, balik lagi London. Kenapa ya, kata istri saya, kenapa balik London? Tas ketinggalan. Serius, pokoknya happy Pak. Karena yang kita lihat bukan backward, tapi forward. Yang kita lihat bukan belakang, tapi depan. Kita nggak ngelihat lauk nggak ada, nggak kita lihat. Yang kita lihat nanti kita akan makan di top floor hotel termahal di dunia, and it's happening. Terjadi, Pak. Terjadi. Di top floornya itu
Lantai keberapa itu nggak ngerti itu di Dubai. Subhanallah. Dulu kita cuma bermimpi, nanti sekarang sudah terwujud. Zaman dulu kita sering meledek-ledekan kan, pala lo dari Hongkong. Ternyata saya nyampe di Hongkong. Waktu menginjakkan kaki pertama kali di Hongkong, berdesis kagum saya kepada Allah. Pala gue beneran di Hongkong. Ya. If you are poor, jika Anda itu adalah orang miskin, you may have dream. And you may have a lot of dreams. Anda bukan cuma boleh bermimpi, tapi Anda boleh punya banyak mimpi. Bagaimana ketika kemudian makan pertama kali saya di rumah itu? Istri saya makan sambil berdiri, sedang saya itu duduk. Saya tegur istri saya, makan kok berdiri? Saya tidak mengenali rumah itu sebelumnya, tidak tahu. Sampai kemudian istri saya jawab, enggak ada bangku lagi, Kak. Saya lihat, iya benar enggak ada bangku lagi. Kenapa? Apa saya bilang sama dia saat itu? Jangan takut, jangan khawatir, nanti jadi makmum sama kakak. Kita sholat malam, kita minta bangku, kita minta meja, kita minta dunia. Nanti kamu kakak ajak keliling, insya Allah. Apa kata istri saya? Jangan ngomong, makan aja dulu. Gue udah serius-serius, dia ngomongnya begitu. Main dah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Anda orang susah, tinggal di kontrakan, bangkitin keinginan untuk punya. Bukan sesuatu yang salah, asal saudara niat membawa itu kepada Allah. Kalau saudara hanya berhenti di mimpi, dikhawatirkan saudara akan gersang. Akan apa lagi? Putus asa. Akan apa lagi? Gelap mata. Akan apa lagi? Berbuat jahat. Akan apa lagi? Bertindak kotor, bertindak salah, melenceng. Tapi niatlah membawa mimpi itu kepada yang punya mimpi, membawa mimpi itu kepada yang mewujudkan mimpi. Itu yang dimaksud dengan dream. Istri di belakang, kita di depan. Sholli sunnat tahajud, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wah, cakep. Jangan minta dunia yang gampang, minta ditutup neraka yang susah. Allah bisa. Jangan minta dunia yang gampang, nggak ada artinya dunia, makanya bangke. Minta sorga yang abadi, Allah bisa. Dia punya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah malam tuh, bukan maghrib, bukan isya, tengah malam. Tanya sekarang sama diri saudara, semalam bangun malam tidak? Terus semalam tidak bangun malam, mulai dari malam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu suara yang sebelumnya tidak ada. Ya, karena saat itu saya sudah menikah. Amin. Kenapa orang menikah banyak rezekinya? Karena kemarin sholat sendiri, sekarang berdua. Itu rahasianya. Kemarin ngatamin Quran sendiri, sekarang ngatamin Quran berdua. Kemarin berdoa sendiri, Allahumma inna duha duha'u wal baha baha'u. Sekarang ada yang bicara di belakang. Amin, amin, amin. Tapi kalau menikah, dua-duanya malah jadi tambah tidak sholat, bertambah-tambah bebannya. Kalau kemarin cuma sendirian tidak sholat, sekarang berdua.
Kenapa banyak anak banyak rezeki? Kalau suara aminnya makin banyak. Betul. Kalau ada suara, yang mana Pak? Tapi bukan nyari barang, nyari ayat. Buka lagi ke halaman sebelumnya. Itu halaman sebelumnya. Ayat berapa Pak? Kalau ada bacaan seperti itu dari salah satu anak kita, itu makin banyak anak, makin banyak rezeki. Tapi kalau tidak bertambah jalan ke Allahnya, makin jadi masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Saya masih ingat tuh Pak, amin pertama yang saya dengar dari istri saya, masih sampai sekarang masih saya ingat. Mana kita nggak mikirin bulan madu, nggak kepikiran, masih 14 tahun gimana caranya, gue juga bingung. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanqalbuka fala tansa illa ma syaa Allah ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dream bawa menjadi prank bagaimana? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Mana ada keluhan? Nggak ada loh kita diajarkan keluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu ya sholat tahajud tuh ya. Kalau sudah ada geluduk, wah itu jadi eksotis. Hujan turun ini keajaiban Allah. Maka di tengah pertunjukan keajaiban itu kan Allah yang mempertunjukkan keajaibannya tuh. Doa nggak bakalan tuh, nggak naik set. Makanya saya suka, saya bilang, ente ngapain nepi di bawah kolong jembatan, hujan, hajar aja. Insya Allah basah ente. Saya Pak, demi Allah ya bangga kalau pulang lepek, bangga, senang. Saya kabarkan kepada istri saya, alhamdulillah kakak berdoa pada saat kakak basah-basahan hujan. Biar Allah tahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asik. Dream kalau sudah dibawa menjadi prank, udah tenang, Pak. Tenang itu sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allah. Istri nanya, tadi kenapa diulang-ulang? Kakak ngompak diri kakak. Tidak ada yang lebih sulit daripada apa yang sudah Allah pertunjukkan kepada kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalian lihat onta-onta itu, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit-langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana kemudian bumi dihamparkan. Kalau kita cuma minta rumah deh, enteng. Kira-kira begitu. Lihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah kita, hajat kita. Seujung, maaf ya kalimat ini enggak pantas. Seujung kukunya kerajaan Allah. Enggak ada, Pak. Sampai-sampai Allah menjamin, apa Allah bilang? Kalian berkumpul. Lau qamu fi sa'idin wahidin. Kalau kalian berkumpul di satu lapangan, dari umat manusia terdahulu sampai akhir zaman, ditambah lagi dengan golongan jin dari golongan yang terdahulu sampai akhir zaman, lalu semua dari kalian meminta permintaan kepadaku dengan permintaan yang berbeda-beda, lalu bertambah lagi permintaan mereka dengan permintaan yang lagi juga berbeda. Ketahuilah, kata Allah, aku sanggup memberikan semuanya tanpa berkurang sedikit pun, mulki syai'a, berkurang kerajaanku.